Kim Channel melaporkan dari Taman Ayodhya Barito, Jakarta Selatan. Sebenarnya di taman ini tuh kalau sore-sore rame banget, orang-orang kumpul-kumpul gitu ya. Sekedar pengen ngabisin waktu bersama keluarga, teman-teman, atau makan makanan jajanan begitu. Karena di pinggir-pinggir taman ini juga banyak orang yang jualan. Mulai dari jualan sate taichan, jual gultik, dan goreng-gorengan gitu. Ngomongin soal gultik, di dekat Taman Ayodhya ini ada satu pedagang gultik yang udah terkenal banget. Saking terkenalnya, dia dapat rating 4,9 di Google. Dan sekarang aku pengen makan gultik itu sih. Ini bukan gultik Blok M ya, beda. Ini beda daerah. Aku makan gultik di daerah Barito. Sekarang mari kita ke sana untuk makan gultik yang sangat legendaris itu. Sebetulnya gultiknya itu jualan sekitar pukul 8 malam dan aku udah standby di taman ini sekitar jam 6 sore. Mumpung lagi ada waktu kosong, kita keliling-keliling sebentar ya di Taman Ayodhya ini. Seperti yang aku bilang di awal, kalau sore-sore di sini tuh banyak banget muda-mudi yang kumpul. Bukan cuma muda-mudi aja sih yang kumpul di sini. Aku melihat beberapa orang tua dan anak juga. Karena aku sadar sih, fasilitas di sini tuh lumayan lengkap. Ada ayunan, perosotan, bahkan jungkat-jungkit. Aku yakin banget sih bocil-bocil betah kalau diajak main ke sini. Yang bikin nyaman di sini tuh sebenarnya banyak pepohonan sih. Jadi kesannya tuh rindang gitu. Kita tuh nggak kerasa lagi nongkrong di tengah kota. Vibes-nya tuh kayak lagi nongkrong di hutan kota. Singkat cerita, aku udah standby di sini sekitar 1 jam dan ya, gultiknya itu belum dateng. Alhasil aku ngopi dulu ya di sekitaran taman sini. Soalnya haus banget. Banyak pedagang kopi juga kebetulan yang jualan di pinggir-pinggir. Aku minum kopi Good Day dengan es, harganya cuma 6.000 doang. Gultik di daerah Barito yang katanya legend dan yang paling enak digadang-gadang se-Jaksel. Kalau mau kesini patokannya gampang banget sih, karena mereka jualan depan gereja. Dan ya, aku seneng banget sih, penantianku selama 2 jam itu nggak sia-sia. Karena kalau udah lihat bajai warna biru, itu tanda kalau gultiknya mau persiapan dan mereka akan buka lapak malam ini. Kalian familiar dengan nama gultik stiker? Atau familiar dengan gultik Barito? Atau familiar lagi dengan gultik gereja? Ya, orang-orang lokal sini banyak sebut dengan berbagai macam nama ya. Tapi kebanyakan orang sebut lapak ini adalah gultik stiker. FYI, untuk kalian yang mau makan gultik stiker, ada baiknya datangnya tuh sebelum mereka siap-siap ya, biar enggak kecolongan antrian. Aku aja yang udah standby 2 jam di sini masih kecolongan antrian. Soalnya emang rame banget dan banyak peminatnya gultik ini tuh. Padahal lapaknya itu belum sempat dibuka loh. Tapi yang antri udah rame banget, panjang mengular. Oh iya, aku lupa sampaikan kalau mau makan di sini dia hanya melayani pembayaran via transfer ya. No kris, no cash, only transfer ya. Jadi siapkan aplikasi mobile banking kalian masing-masing. Dan kalian tahu nggak, mereka kan baru buka ya, tapi udah kelabakan karena rame banget yang order. Dan selama ngantri itu aroma kuah dari gultiknya ini menggoda banget, harum rempah gitu loh. Dan aku cium juga ada aroma santannya. Uapnya sampai ngebul-ngebul. Ini pertanda kalau kuahnya panas banget ya. Sekarang mari kita lihat bagian depan gerobaknya. Terdapat banyak stiker ya. Itulah kenapa ini tuh dinamakan gultik stiker. Tenang aja, sate-satean di sini juga termasuk variasinya lengkap ya. Pilih sesuai selera. Ini adalah gultik porsi jumbo campur daging dan jeroan. Harganya 25.000. Sate-satean di sini harganya satuan 5.000 ya. Kerupuk free. Ini kita harus kucurin jeruk nipis dulu. Coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, payo majo. Jujur ini pertama kalinya aku mencoba untuk cicip gultik ya. Aku merasa ini tuh ada miripnya kayak soto sedikit ya, walaupun ini tuh gulai. Aku tahu ini tuh gulai, tapi tipe gulai yang enggak pekat gitu loh, bumbunya enggak yang medok gitu. Bisa dibilang ini kategori gulai yang kuahnya itu light. Kalau dibilang kayak gulai-gulai Padang gitu beda sih. Ini bukan gulai tipe Padang. Kalau kalian perhatiin dengan jeli, rata-rata para pedagang gultik tuh emang jualannya nggak pakai tenda ya.
Maksudnya ya kita dibiarin aja ngemper gitu di pinggir jalan, lesehan, karena emang itu ciri khasnya. Sedikit mengingatkan aku kayak angkringan di daerah Jawa gitu ya. Setuju nggak sih? Ini tadi belum buka aja udah antri panjang banget. Enak ya jualan kayak gitu ya. Ini kan aku order gultik yang porsi jumbo ya. Kalau kalian itu makannya nggak banyak, bisa banget kok pesen porsi yang biasa. Harganya kayaknya 15.000 gitu, satu piringnya. Nggak lengkap dan aneh banget sih kalau makan gultik tapi nggak makan sate-sateannya. Seperti yang aku bilang di awal, di sini tuh satenya variatif ya pilihannya. Yang aku ambil itu sate usus dan enak ternyata. Ususnya tuh diungkep dulu sebelum digoreng. Dan digorengnya pun nggak lama, jadi dia nggak keras, masih kenyal-kenyal gitu. Sate usus dimakan pakai gultik anget-anget ternyata enak banget ya. Duh, jadi pengen lagi. Kalau kalian itu pesen gultik yang porsi campur kayak aku, akan dikasih babat sama jeroan gitu. Ini tuh jeroan dan babat sapi ya. Dan kabar baiknya adalah babat sama jeroannya tuh nggak perengus. Kalau kalian nggak doyan tetelan gitu kayak babat atau jeroan, kalian pesen yang full daging aja, harganya sama aja kok. Sedikit perbedaan antara gulai tikungan atau gultik dengan soto ataupun empal gentong. Irisan daging di gultik tuh dia tipis banget sih kalau dibandingin irisan daging di soto atau empal gentong. Ngomongin gultik kan yang paling terkenal itu di daerah Blok M. Ini kan aku makan di daerah Barito. Kenapa aku makan di sini? Karena di sini tuh porsinya banyak, nggak kayak yang di gultik Blok M yang cuma dikit. Mungkin kalian juga pernah lihat gitu ya video orang-orang yang makan gultik di Blok M. Mereka ngabisin sampai 5 porsi, bahkan ada yang 10 porsi. Yaitu mungkin karena gultik di Blok M itu porsinya secuil banget. Ini cuacanya lagi cerah kebetulan ya. Beruntung banget aku. Kalau hujan pasti bete semua nih orang di sini. Sekarang aku mau coba dulu telur puyuhnya ya. Ini dari bentukannya sih kayaknya dimasak atau direndam pakai kecap gitu ya. Seneng banget sih aku kalau ada pedagang jual sate-satean begini dipisah antara ati sama rempelaknya. Sate ati di sini agak keras dan agak asin. Aku tuh nggak bohong ya. Di awal kan aku bilang antriannya mengularkan. Kalian lihat sendiri nih. Ini orang-orang pada mau makan gultik. Gultik yang aku makan barusan. Ini bukan orang-orang yang pengen nonton konser guys. Beruntung banget kan aku nggak antri sepanjang ini. Mendadak hujan dong. Gonjang ganjing deh tuh. GWS deh orang-orang yang ngantri gultik tadi. Semoga kalian gak masuk angin abis ini ya. Aku tadi juga sempet kehujanan sih pas makan gultik. Makanya cepet-cepet pulang. Kan hujannya deras banget. Pengalaman yang sangat menyenangkan sekali ya ampun. Bisa makan gultik langsung di kotanya. Semoga suatu saat aku punya kesempatan untuk kembali ke kota ini ya. Amin ya robbal alamin.